Shalom, selamat petang kepada saudara dan saudari dimanapun Anda berada pada saat ini. Terima kasih karena setia bersama dengan saya di dalam Renungan Saat Indah Bersama Tuhan. Renungan kita pada petang ini bertajuk Tak Perlu Takut dengan Kematian. Sebelum kita memulai renungan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, terima kasih di atas berkat dan pimpinan-Mu Tuhan dan kebersamaanmu di dalam renungan pada petang ini. Sertai kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dalam Mazmur 39 ayat 5 mengatakan, Sungguh, hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Bagimu, hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Selah. Nah, dari kenyataan Daud ini dapat disimpulkan bahwa umur manusia ada batasnya. Sungguh, hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku bagimu. Hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Musa pun menyadari, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dalam Mazmur 90 ayat 10. Cepat atau lambat, siap atau tidak siap, suatu saat manusia pasti akan dihadapkan pada kematian. Itu cuma hal waktu ataupun masa saja. Nah, kematian adalah sesuatu yang menakutkan dan mengerikan bagi orang-orang di luar Tuhan. Tetapi bagi orang percaya, kematian adalah sesuatu yang membahagiakan. Bagaimana boleh dikatakan sebagai membahagiakan? Ada tertulis di dalam Wahyu 14 ayat 13 mengatakan, Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Kematian justru memberi kesempatan kepada orang percaya untuk beristirahat dan tenang, terbebas dari segala masalah hidup, tidak ada lagi air mata. Jadi inilah yang kematian boleh lakukan, yaitu bebas daripada susah payah, bebas daripada memikirkan masalah-masalah, dan bebas daripada penderitaan yang dialami. Nah, dalam kematian orang percaya, sesungguhnya mereka sedang menunggu untuk bangkitkan dan diangkat pada waktu kedatangan Kristus yang kedua kali. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 hingga 18 menyatakan, Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Dalam Pengkhotbah 9 ayat 12 juga menyatakan seperti ini. Sebelum waktu itu tiba, adalah baik bagi kita untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin supaya hal itu tidak menjadi jerat. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jalan yang mencelakakan dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu malam, kala hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Jadi kematian itu kita tidak tahu bila saatnya. Setiap kita ini akan mengalaminya. Namun kita tidak mengetahui bila saatnya bagi kita. Jadi selagi ada waktu dan kesempatan, kumpulkan harta di surga sebanyak-banyaknya, agar kita, fokus kita akan tertumpu kepada Tuhan, akan tertumpu akan harta di surga dan bukan harta di dunia.
yang akan membuatkan hati kita terikat padanya. Dan akhirnya kita tidak dapat diselamatkan bersama-sama dengan Tuhan di surga nanti. Mari kita akhiri renungan kita pada petang ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih karena mengajar kami untuk tidak perlu takut kepada kematian. Karena bagi kami orang yang percaya, sentiasa ada pengharapan dan sentiasa ada peluang untuk kehidupan yang seterusnya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengar dan menjawab doanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih di atas kesetiaan saudara dan saudari di dalam bersama dengan saya pada renungan pada petang ini. Sampai jumpa lagi, Tuhan memberkati.